Dan gue nggak mau anak gue tuh ngejalanin hidup yang dia tuh nggak pengen kayak gitu. Ngerti gak sih? Kayak gue akan sesekali akan tegas mungkin. Ini kenapa jadi ngomongin parenting deh? Tahu apa gue soal parenting? Tapi mungkin ini kayak cuma omongan aja sih. Maksud gue kayak kalau bisa sih gitu ya, ketika kita udah jadi orang tua, jangan memaksakan anak itu pengen jadi apa gitu. Itu aja sih. Asalkan ya syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dia pengennya kayak aku capek sekolah pengen maling aja ya, masa iya kita support gitu kan. Masa iya kita support, asalkan tetap ada porsinya, kegiatannya positif kayak gitu. Dan satu lagi ya, suatu profesi itu tidak menjamin, suatu gelar itu juga tidak akan menjamin. Yang penting balik lagi ke kepribadian kita. Dan kalau bisa perjuangkan impian lu gitu, gimana pun caranya. Mungkin satu sisi kita pengen nyenengin orang tua, kita pengen kayak hormat sama orang tua. Misalkan orang tua pengennya kita jadi guru, tapi di satu sisi kita pengen jadi pengusaha. Mana yang harus kita pilih? Ya jadilah dua-duanya. Jadi guru yang juga menjadi pengusaha. Jadi pengusaha yang juga jadi guru. Orang tua kita pengen kita jadi PNS, ya udah jadilah PNS yang sekaligus pengusaha, dan sebaliknya gitu. Mungkin memang awalnya berat ya, tapi yakin aja deh kalau misalkan kita udah melakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga akan baik gitu. Mudah-mudahan. Wah, ada yang dari Malaysia, katanya dari Malaysia pengen gabung MAB, nggak ngerti. Mau Wirda yang langsung daftarin gue boleh gitu. Ada yang nanya sama gue gini dari Malaysia. Sekarang di MAB itu udah banyak banget guys. Di Singapura ada, kemudian di Saudi juga ada, di Taiwan ada, di Hong Kong ada. Kita udah di mana-mana. Di Malaysia juga ada kalau nggak salah. Nah, buat teman-teman yang ada di luar negeri, bisa coba cari representatif MAB yang ada di negara tersebut supaya dibantu. Atau langsung aja chat gitu ya, admin live MAB. Nanti insya Allah akan dibantu gitu. Dan gue kayak bersyukur banget guys. Jadi MAB ini alhamdulillah gitu ya, salah satu komunitas gitu ya, salah satu platform affiliate yang masih existing sampai saat ini. Banyak banget orang-orang yang bikin serupa kayak MAB gitu ya, tapi nggak bertahan lama, kayak cuma berapa bulan habis itu drop, gitu. Karena di sini sebenarnya value yang gue tawarkan kepada teman-teman itu sebenarnya bukan di soal produk, tapi di ilmu. Jadi kita sekarang perjuangin dulu yang namanya ilmu. Sebab kalau orang main jalan-jalan aja tapi dia nggak punya bekalnya, nggak punya ilmunya, dia akan tersesat nantinya gitu loh. Jadi di MAB itu gue encourage teman-teman untuk kita serap dulu ilmunya aja gitu. Sambil berjalan kita siapkan produknya supaya teman-teman bisa berpenghasilan. Begitu cinta. Oke. Pernah gak sih ngerasa takut kehilangan temen, tapi ego kita, lu temen gue, jadi gue harus tahu semua tentang lu. Wow. Gue gak pernah maksa temen gue untuk kayak ceritain semua masalah lu ke gue, gak pernah. Karena menurut gue dia punya hak privasi, gue juga punya hak privasi. Ada sebagian yang mungkin gue nggak bisa cerita sama dia, ada juga hal yang dia nggak bisa cerita sama gue. Jadi kita selalu respect sama each others gitu, each others privacy, nggak pernah ngekang gitu. Even ketika itu ke pasangan gitu ya, mungkin ya gue nggak akan kayak nyecer dia kayak lu harus ceritain semuanya ya, masa lalu lu, apa yang lu lakuin, lu hari ini mau ngapain, gini-gini. Yang penting gue cukup tahu aja gitu. Dan dia lagi sedih, ya udah gue tawarin aja solusinya. Lagi sedih, apa yang bisa gue bantu gitu. Nggak mau yang terlalu kayak lu lagi sedih karena apa, siapa yang bikin lu nangis, gini gitu. Jadi gue lebih ke orang yang menenangkan aja sih, menenangkan. Dan kalaupun gue bisa ngasih solusi, gue akan ngasih solusi gitu. Tapi anyways ya, gue nggak pernah takut akan kehilangan apapun sih. Maksud gue kayak temen gue tuh berhak buat mutusin hubungan dia sama gue kapan aja gitu. Gue nggak pernah maksa. Kalau misalnya pertemanan gue sama dia udah nggak nyaman lagi, terus dia ngerasa kayak kita udah nggak bisa temenan lagi, ya udah gitu. Nggak pernah diambil pusing gitu. Oke, wow, masih banyak banget nih pertanyaannya ya. Pernah nggak dijodohin sama temen?
dijodoh-jodohin sama teman. Kalau sama teman sih nggak pernah ya, tapi kalau dijodohin sama anaknya temannya bokap gue udah sering banget, gue sampai kayak bingung banget. Udah sering banget gitu. Ya, ini masih banyak juga yang nanya soal kalau baca Quran lagi haid itu gimana. Gue udah sering banget jawab, udah sering banget bahas. Ada beberapa videonya di YouTube gue, jadi bisa langsung ditonton aja di sana gitu. Oke. Cara move on biar nggak kepikiran terus. Simpelnya move on itu cuma butuh satu. Dia itu cuma butuh sibuk. Jadi semakin kita nginget-nginget, itu ya akan semakin terbuka lukanya gitu loh. Jadi kalau bisa kalian find something or do something yang make you forget about him or her gitu. Yang bikin kita tuh bener-bener sibuk sesibuk-sibuknya gitu. Dan obatnya move on itu adalah waktu. So, mau kita berusaha kayak pantau, it's about the time, waktu gitu. Time will heal, jadi waktu akan menyembuhkan. So, trust the time, gitu aja sih mungkin ya. Rekomendasi buku tentang ekonomi. I read a lot of books actually. Kalau kalian mau nanya sama gue kayak, Wir, lu suka beli buku di mana? Gue suka beli buku di Periplus. Periplus itu yang sering gue kunjungin itu biasanya kalau di bandara ya. Biasanya kalau gue lagi mau nunggu flight, itu pasti gue beli buku dulu. Kadang buat nemenin perjalanan selama di pesawat sambil baca buku. Kadang buat nyetok di rumah gitu ya. Tapi sekarang Periplus juga ada di mall. Gue nggak tahu ada di mana, tapi yang sering gue kunjungin itu di Plaza Indonesia. And I believe dia juga ada di online. Cuman emang harganya tuh ya lumayan mahal gitu. Jadi satu buku tuh bisa 200.000, 300.000. Dan kadang gue kalau sekali beli bisa 5 buku, 10 buku gitu, nggak kira-kira. Jadi memang kebanyakan buku yang gue baca tentang ekonomi. Coba kalau misalnya mau harganya lebih murah, mungkin kalian bisa beli second di online atau kalian ke Gramedia, karena Gramedia juga ada beberapa buku yang impor, jadi dari luar gitu, diterjemahin ke Indonesia tentang ekonomi gitu, dan banyak lagi lainnya. Wir, gue penasaran dengan marga Mansur, karena gue juga marga Mansur. Sejujurnya gue bahkan gak tahu kalau Mansur itu adalah marga. Gue gak ngerti, emang Mansur itu marga ya? Tapi yang jelas, dari mana asal-usulnya nama gue tuh ada Mansurnya, kayak Wirda Mansur. Apakah serta-merta karena bapak gue Yusuf Mansur gitu kan? Karena gue gak ngerti disebutnya buyut kali ya, buyut. Jadi kakeknya kakek gitu. Buyut gue itu namanya Kiai Mansur. Jadi beliau itu termasuk salah satu orang yang pertama kali membawa NU ke Jakarta. Dan bikinlah di situ Kiai Mansur itu ada masjidnya. Terus dulu tuh katanya, gue sering dengar ceritanya gitu ya, cepet jadi markas gitulah. Dan Presiden Soekarno juga sering banget datang ke tempat buyut gue gitu. Dan rumahnya tuh sampai sekarang masih original gitu. Gue sering banget kalau misalkan kayak lebaran, pasti gue selalu kesana gitu. Dan ada satu kamar mandi yang katanya Ibu Fatmawati tuh pernah mandi di situ. Jadi emang keluarga gue tuh historikal banget. Jadi keluarga gue tuh kayak punya sejarahnya tuh panjang banget gitu. Malah gue tuh pernah denger cerita kalau gue tuh ada keturunan Jawa kan, emang gue ada keturunan Jawa. Terus gue tanya, Jawanya dari mana? Karena setahu gue kan gue Betawi Tulen gitu kan. Kayaknya sama bapak gue dua-duanya Betawi, kakek nenek gue dua-duanya Betawi. Dari mulai kakek gue yang sebelah sana sama kakek gue sebelah emak gue, sama kakek gue sebelah bapak gue gitu kan. Tapi dua-duanya Betawi. Terus Jawanya dari mana? Terus katanya gue tuh kayak ada keturunan Majapahit gitu. Terus kayak masa sih? Masa sih Majapahit gitu? Jadi intinya kayak gitu. Kocak ya. Gue tuh kalau misalnya lagi lebaran suka ngumpul sama keluarga, suka diceritain gitu loh sama tante-tante gue kayak, tau gak sih dulu tuh keluarga kita tuh kayak gini gitu. Terus kayak seru juga ngegibahin keluarga sendiri gitu. Oke. Kak, ketika ada cowok yang mandang fisik, itu gimana kak? Bales mandang dompetnya. Gue suka kesal sama cowok-cowok yang kayak, karena mungkin gue punya
punya ini ya, punya masa lalu yang agak pahit ya. Kan gue udah pernah cerita tuh kemarin ya kan. Dia nggak mau sama gue gara-gara gue tuh dekil, item, kampungan dan segala macam ya. Kalau ada cowok yang mandang kita dari fisik, pandang balik dari dompetnya dan isi rekeningnya, say. Sampai keder gue. Masih zaman ya orang ngeliat fisik ya, luar biasa. Luar biasa, guys. Oke. Gue udah pengen nikah, tapi kehalang PPKM, udah siap segala macam vendor ya. Kadang-kadang memang apa yang kita rencanakan berbalik ya sama realitanya. It's okay, kan sebenarnya nikah itu kan yang penting sah. Ya coba sama keluarga inti dulu aja, nanti baru diacarain gitu. Insya Allah kalau keadaannya udah membaik, atau ya tetap diselenggarakan asalkan prokesnya ya benar gitu, sesuai dengan anjuran pemerintah. Kalau nggak salah hanya boleh 30 orang ya gitu. Tapi gue kasihan deh, ada teman gue yang mau nikah gitu ya, dia pengen nikah di Bali, harusnya di Bali gitu ya, dia udah DP-in vendor dan segala macam, terus tiba-tiba pandemi, akhirnya nggak boleh kan ngundang orang banyak-banyak, dan dia tuh ngundang sampai 1.000 orang gitu loh. Sampai 1.000 orang ya pastinya nggak boleh dong. Dan akhirnya